Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tugas proyek saya di mata kuliah Fisik Komputer yang berjudul Comparative Study of Regularized CNN and ResNet 18 for Indonesian Rupiah Banknote Classification. Sebagai gambaran umum, pada notebook ini dilakukan studi komparatif antara dua model untuk klasifikasi pecahan uang kertas rupiah, yaitu Regularized CNN yang dibangun dari nol dan ResNet 18 yang di-fine-tuning dari bobot pre-trained ImageNet. Tujuan utamanya adalah mengetahui model mana yang memberikan performa lebih baik ketika diuji dengan dataset, skema pembagian data, dan pengaturan eksperimen yang sama. Struktur notebook dibagi ke dalam beberapa blok, mulai dari persiapan library, kemudian pengolahan data, definisi model, proses pelatihan, evaluasi, hingga penyimpanan model akhir. Dengan susunan seperti ini, diharapkan alur eksperimen dapat dijelaskan secara runtut dari tahap input data sampai interpretasi hasil. Baik, kita akan menjelaskan algoritma kode per blok. Kita masuk di blok pertama. Ya, pada blok pertama ini seluruh library yang dibutuhkan untuk eksperimen diimpor. Library standar Python seperti OS, Random, dan Time digunakan untuk pengelolaan file, pengacakan data, dan pengukuran waktu proses. Sedangkan TKDM dipakai untuk menampilkan progress bar selama proses berjalan. Selain itu ada NumPy digunakan untuk komputasi numerik, kemudian PyTorch sebagai kerangka utama deep learning, dan Torch Vision untuk pengolahan citra serta pemanggilan model pre-train. Ada juga Skitlearn untuk evaluasi model, dan ada Matplotlib serta Seaborn untuk visualisasi. Pemilihan kumpulan library ini tergolong standar untuk eksperimen klasifikasi citra berbasis PyTorch karena seluruh kebutuhan eksperimen dari pemrosesan, data hingga evaluasi sudah tercakup di dalamnya. Baik, kita masuk ke blok kedua. Di sini adalah konfigurasi PET dataset, di mana blok ini menentukan 3 PET utama, yaitu ada source dir, kemudian split dir, dan output dir. Source dir adalah mengarah ke folder dataset asli yang telah dipisahkan berdasarkan kelas pecahan. Kemudian ada split dir digunakan untuk menyimpan hasil pembagian data trend, validation, dan test. Sedangkan terakhir output dir digunakan sebagai lokasi penyimpanan seluruh keluaran eksperimen. Pemilihan struktur folder ini bertujuan menjaga kerapian alur kerja, data mentah, data hasil split, dan hasil eksperimen dipisahkan agar proses lebih mudah dilacak, lebih aman dari pencampuran file lama, dan lebih mudah direproduksi. Dan ini adalah contoh untuk direktori dataset utama yang telah dibagi berdasarkan kelas pecahan mata uang. Dari 1.000, 2.000, hingga 10.000, dan di sini ada contoh datanya. Ya, kita lanjut ke blok ketiga, yaitu split dataset. Pada blok ini, dataset dibagi ke dalam 3 subset dengan rasio 70% untuk training, 15% untuk validation, dan sisanya 15% untuk test. Rasio ini dipilih karena umum digunakan karena porsi training cukup besar. Kemudian untuk melatih model, sementara validation dan tes tetap memadai untuk pemantauan serta evaluasi akhir. Kemudian di sini ada nilai random seed 42 digunakan agar proses pengacakan bersifat reproducible sehingga hasil pembagian data akan tetap sama ketika notebook dijalankan ulang. Pembagian dilakukan per kelas agar distribusi setiap pecahan uang tetap terjaga pada semua subset. Sehingga evaluasi model akan menjadi lebih adil dan representatif. Nah, ini hasil outputnya dari blok ketiga.
Kemudian kita masuk ke blok keempat, yaitu konfigurasi hiperparameter. Pada blok ini, seluruh hiperparameter utama dikumpulkan agar kedua model menggunakan pengaturan eksperimen yang konsisten. Nilai yang digunakan adalah images 224, batch size 32, epoch 30, learning rate 0,001, dan patience 5. Ukuran gambar 224 kali 224 kami pilih karena merupakan ukuran standar untuk model seperti ResNet 18 yang dilatih pada ImageNet. Kemudian batch size 32 dipilih sebagai nilai tengah yang umumnya stabil untuk pembaruan gradien namun masih realistis terhadap memori GPU. Berikutnya, epoch sejumlah 30 cukup untuk memberi waktu model mencapai konvergensi, dan learning rate 0,001 merupakan nilai awal yang umum atau biasa dipakai untuk optimizer Adam. Sedangkan patient 5 dipilih agar early stopping tidak terlalu sensitif terhadap fluktuasi kecil, tapi juga tidak membuang waktu ketika performa sudah stagnan. Ya, ini adalah print konfigurasinya sudah ditampilkan. Kemudian kita masuk ke blok kelima, yaitu data augmentation dan pre-processing. Pada blok ini dilakukan pre-processing dan data augmentation. Untuk data training digunakan resize 224, 224, random horizontal flip, random rotation 30, color jitter, brightness-nya 0,3, kontrasnya 0,3, kemudian saturation-nya juga 0,3, kemudian ada Gaussian blur, kernel size 5,9, sigma 0,15, kemudian to tensor dan normalize dengan statistik ImageNet. Nilai-nilai tersebut dipilih untuk meniru variasi kondisi nyata saat pengambilan gambar, seperti posisi uang yang sedikit miring, perbedaan pencahayaan, warna yang berubah, atau gambar yang agak buram. Sementara itu, pada data validation dan tes hanya digunakan resize dan to tensor dan normalize agar evaluasi dilakukan pada data yang bersih dan konsisten tanpa pengaruh augmentasi acak. Berikutnya kita masuk pada blok ke-6 ya. Di blok ini data split dimuat menggunakan image folder ya, sehingga label kelas dapat dibentuk otomatis dari nama folder. Setelah itu dibuat data loader ya. Dari mulai awal tadi dimuat menggunakan image folder, kemudian label kelas dapat dibentuk otomatis dari nama folder. Setelah itu dibuat data loader untuk train, validation, dan tes dengan batch size sebesar 32. Kemudian shuffle sama dengan true pada data training, kemudian shuffle false pada validation dan test, dan num worker sejumlah 2 ya, di sini sudah tampil 6 worker sejumlah 2 serta pin memory itu diberikan nilai true ya. Penggunaan shuffle sama dengan true pada training bertujuan meningkatkan generalisasi model karena urutan data berubah pada setiap epoch. Sementara itu, num worker 2 dipilih agar proses pemuatan data lebih cepat tanpa terlalu membebani lingkungan kerja. Dan pin memory true membantu mempercepat transfer data ke GPU jika tersedia. Ya, di sini pada blok ke-6 ya, hasil outputnya adalah
kelas yang terdeteksi ada 7, kemudian sampel trainingnya 1671, sampel validasinya 356, dan sampel tesnya 356. Kita lanjut ke blok ke-7, yaitu definisi model CNN. Di sini dibangunlah arsitektur regularized CNN dari nol. Model terdiri atas 4 blok konvolusi dengan jumlah filter yang meningkat secara bertahap, yaitu 32, kemudian 64, 128, ya. Kemudian yang terakhir adalah 256. Ya. Yang terakhir adalah 256, kemudian diakhiri dengan classifier linear dari 256 kemudian ke 128 dan menuju ke 7. Ya. Pola peningkatan filter tersebut dipilih karena umum digunakan pada CNN. Karena semakin dalam layer, maka semakin kompleks fitur yang dipelajari. Nilai dropout 0,3 pada blok tengah, dropout 0,5 pada blok terdalam, dan dropout 0,4 pada classifier dipilih untuk mengurangi resiko overfitting, khususnya karena model dilatih dari nol pada dataset yang ukurannya jauh lebih kecil dibanding ImageNet. Ya. Kemudian kita masuk ke blok 8. Ya, di sini adalah blok yang digunakan ResNet 18 dengan bobot pre-train dari ImageNet melalui model ResNet, Wake, model ResNet 18 Wake, ImageNet 1KV1. Layer fully connected terakhir diganti menjadi linear 5127 agar sesuai dengan jumlah kelas pada dataset uang rupiah. Model ini memakai strategi full fine-tuning, tetapi dengan differential learning rate. Backbone konvolusi diberikan learning rate 0,0001, sedangkan fully connected head yang baru diberikan learning rate 0,001. Backbone diberi nilai lebih kecil karena sudah memiliki pengetahuan visual umum dari ImageNet, sehingga penyesuaiannya cukup dilakukan secara perlahan. Sedangkan lapisan akhir yang baru dibuat perlu belajar lebih cepat untuk menyesuaikan diri dengan 7 kelas mata uang yang baru. Ya, di sini sudah hasil dari run block kode, definisi model CNN, dan ResNet 18 sudah siap. Kemudian kita masuk ke blok ke-9, yaitu fungsi training universal. Pada blok ini dibuat fungsi train model yang dipakai bersama oleh kedua model. Di dalamnya digunakan cross entropy loss, optimizer Adam, scheduler, reduce LR on plateau, faktor 0,5, passion 2, serta mekanisme early stopping dengan passion 5. Cross entropy loss dipilih karena sesuai untuk klasifikasi multikelas. Optimizer Adam dipilih karena relatif cepat dan stabil, sedangkan reduce LR on plateau digunakan agar learning rate diturunkan menjadi setengah ketika validation loss tidak membaik selama 2 epoch. Nilai-nilai ini dipilih agar model dapat beradaptasi ketika mulai masuk fase plateau, sementara early stopping berfungsi menghentikan pelatihan jika tidak ada perbaikan signifikan selama 5 epoch berturut-turut. Ya. Ini adalah fungsi-fungsinya pada blok ke-9. Ini ada early stopping, kemudian ada hitung waktu training, menghitung total waktu, dan model terbaik. Kemudian kita masuk ke blok 10, yaitu training model CNN. Ya, pada blok ini
Pada blok ini, model CNN diinisialisasi dan dilatih menggunakan fungsi train model. Jumlah parameter yang dapat dilatih pada model ini adalah 423.175, sehingga model tergolong ringan dibanding ResNet 18. Selama pelatihan, performa CNN sempat membaik di awal. Ya, ini adalah hasilnya. Ya. Hasil dari training model CNN. Selama pelatihan, performa CNN sempat membaik di awal dengan validation loss terbaik 0,4990 dan validation akurasi 0,7865 pada epoch ke-6. Ya, pada epoch ke-6 ini. Namun setelah itu, pelatihan menjadi tidak stabil, bahkan muncul nilai loss yang sangat besar, sehingga early stopping aktif pada epoch ke-11. Epoch ke-11. Kondisi ini menunjukkan bahwa CNN dari nol masih cukup sensitif terhadap pengaturan pelatihan dan karakteristik data. Ya, di sini training CNN-nya selesai, total waktunya 244 detik. Kemudian kita simpan model terbaiknya di folder hasil komparasi. Nah, berikutnya kita masuk ke blok 11. Blok 11 ini adalah training model ResNet. Ya. Pada blok ini, ResNet dibangun dan dilatih menggunakan strategi event tuning. Model ini memiliki 11.180.103 parameter, jauh lebih besar dari CNN, serta menggunakan dua kelompok learning rate, yaitu 0,0001 untuk backbone dan 0,001 untuk fully connected head. Ya. Ini untuk backbone dan untuk fully connected. Hasil pelatihan menunjukkan, ya di sini hasilnya, hasil dari training model ResNet menunjukkan bahwa ResNet 18 jauh lebih cepat konvergen pada epoch pertama. Pada epoch pertama, validation akurasi sudah mencapai 0,98, lalu pada epoch kedua mencapai 1, dan model terbaik tercatat pada epoch ke-9. Kita lihat di epoch yang ke-9 ini. Pada epoch ke-9 dengan validation loss 0,0050 serta validation akurasinya 1. Ini menunjukkan bahwa transfer learning memberikan keuntungan besar dalam tugas klasifikasi citra atau gambar seperti pada project ini. Ya, ini early stopping. Nah, ini berhenti pada epoch ke-14, kemudian Valos tidak improve selama 5 epoch berturut-turut. Model terbaik disimpan dengan Valos 0,0050 dengan total waktu 285 detik, dan model terbaiknya disimpan pada direktori atau folder hasil komparasi. Nah, kemudian kita masuk ke blok 12. Ya, kita masuk ke blok 12. Di sini adalah evaluasi final pada testset. Pada blok evaluasi, model terbaik dari masing-masing arsitektur, CNN dan ResNet, dimuat kembali dari file checkpoint, lalu diuji menggunakan dataset yang tidak pernah digunakan pada proses training maupun validation. Lalu diuji menggunakan data test yang tidak pernah digunakan pada proses training maupun validation. Langkah ini penting untuk memastikan hasil evaluasi bersifat objektif dan tidak bias. Ya, ini adalah evaluasinya, hasilnya. CNN menghasilkan tes akurasi 0,8071 atau 80,7%, sedangkan ResNet 18 menghasilkan tes akurasi 1 atau 100%. Hasil ini menunjukkan ya, bahwa ResNet 18 memberikan performa yang jauh lebih baik dan lebih konsisten dibanding CNN yang dilatih dari 0. Nah, ini overall tes akurasinya 100%. Lanjut ke blok 13, visualisasi training curve. Ya, kurva
training. Di sini pada blok ini divisualisasikan kurva training loss, validation loss, train akurasi, dan validation akurasi untuk kedua model. Visualisasi ini membantu menjelaskan dinamika pelatihan secara lebih intuitif dibandingkan hanya melihat angka akhir. Ya. Di sini ada training loss, validation loss, training akurasi, kemudian validation akurasi. Dari kurva tersebut yang telah dihasilkan ini, CNN terlihat mengalami perbaikan di awal, tetapi kemudian tidak stabil, sedangkan ResNet 18 menunjukkan tren penurunan loss yang lebih halus dan akurasi yang cepat meningkat. Dengan kata lain, grafik ini mendukung temuan bahwa ResNet 18 lebih stabil dan lebih cepat mencapai performa optimal. Kemudian masuk di blok 14, confusion metric. Pada blok ini akan menampilkan confusion metric untuk kedua model menggunakan confusion metric dan scikit-learn dan divisualisasikan dengan Seaborn heat map. Tujuannya adalah untuk melihat secara rinci kelas mana yang sering tertukar oleh model. Ya, di sini hasilnya, hasil outputnya. Pada CNN, beberapa kelas seperti 1000, 2000, 5000 masih menunjukkan kesalahan klasifikasi. Sebaliknya, pada ResNet 18, matrik hampir sepenuhnya diagonal. Yang berarti prediksi pada seluruh kelas sangat konsisten dan akurat. Berikutnya, di blok ke-15, di sini adalah tabel ringkasan perbandingan. Tabel ringkasan perbandingan. Pada blok ini, seluruh metrik utama akan dirangkum dalam satu tabel. CNN memperoleh akurasi 0,8, makro presisi 0,8, makro recall 0,8, dan makro F1 score 0,8, sedangkan untuk ResNet memperoleh nilai 1 untuk seluruh metrik. Ini perbandingannya, metrik antara CNN dan ResNet. Dari sisi kompleksitas, CNN memiliki 423.175 parameter dengan waktu pelatihan 244 detik. Sedangkan ResNet memiliki 11.180.103 parameter dengan waktu pelatihan 285,9 detik. Artinya CNN memang lebih ringan dan sedikit lebih cepat, tetapi ResNet 18 memberikan performa yang jauh lebih unggul. Berikutnya di blok 16, pada blok ini kedua model disimpan ke final CNN complete.pth untuk model terbaik CNN dan final ResNet 18 complete PTH itu untuk model terbaik dari ResNet. Keduanya, file tersebut tidak hanya berisi bobot model, tetapi juga metadata penting seperti nama kelas, jumlah kelas, ukuran input, jenis arsitektur, akurasi tes, dan transformasi yang dipakai. Penyimpanan dalam format seperti ini penting untuk keperluan deployment atau pengujian lanjutan. Ya. Dengan demikian, model dapat dimuat kembali tanpa harus mengulang keseluruhan proses pelatihan dari awal. Ya, kemudian setelah semua blok terselesaikan dan model terbaik juga sudah tersimpan pada folder yang ditentukan, langkah berikutnya yaitu membuat demo livecam. Di sini saya membuat kode Python webcam test.py. Ya, di sini model yang telah tersimpan, kita coba panggil kembali, kemudian nanti kita jalankan, kita run, dan akan kita uji coba menggunakan webcam untuk mendeteksi beberapa
pecahan uang kertas. Ya. Nah, di sini dari model terbaik tadi, kemudian kita load dan kita jalankan uji coba. Dan hasilnya adalah seperti pada video sebagai berikut. Ya, berdasarkan seluruh rangkaian eksperimen yang telah dijalankan, dapat disimpulkan bahwa ResNet 18 memberikan performa terbaik untuk klasifikasi uang kertas rupiah pada workbook ini. Walaupun jumlah parameternya jauh lebih besar dan waktu pelatihannya sedikit lebih lama, namun model ini mampu mencapai akurasi tes hingga 100%, sedangkan regularized CNN yang kita bangun dari nol hanya mencapai 80,7%. Dengan demikian, apabila prioritas utama adalah akurasi, maka ResNet 18 menjadi pilihan yang paling tepat. Namun apabila efisiensi model menjadi pertimbangan, CNN masih memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut melalui perbaikan arsitektur, strategi regularisasi, maupun pengaturan pelatihan. Ya, demikian pemaparan dari proyek yang telah saya kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.